Oke Pak Kiai, lagi viral nih Pak Kiai, sosok Gus Miftah yang dianggap meledek tukang es teh gitu ya. Nah Pak Kiai melihat fenomena ini gimana Pak Kiai? Ya, ini malam yang tidak baik buat Pak Sun Haji namanya. Jadi pedagang esnya Pak Sun Haji, dia seorang pedagang kecil, ya, orang yang nggak mampu secara ekonomi. Dia berusaha untuk menghidupi keluarganya, bahkan ada yang konon untuk bayar uang sekolah, ya, anaknya nunggak. Dia nggak ingin bergantung sama orang lain, dia berjualan. Nah, ada keramaian pengajian, ini kan kronologinya nih. Nah, dia jualan es di tengah-tengah pengajiannya, seorang pendakwah ya yang sudah populer, Gus Miftah ya kita kenal. Nah, itu ya kita semua menyaksikan. Kalau nggak ada yang videoin, nggak viral, nggak ada yang tahu itu. Karena ada yang videoin, pas juga itu videonya ya, dan viralkan sehingga orang terkaget-kaget. Kok seperti ini? Itu cara kemudian menyapa orang kecil ya yang sedang berjualan, menggunakan kata-kata kasar ya. Dan ini muncul kehebohan karena masyarakat kita nggak nerima itu ya, seorang pendakwah dengan posisi yang terhormat di masyarakat yang seharusnya menjaga lisannya menjadi contoh uswah bagi masyarakat, tiba-tiba di momen itu menyatakan kata-kata kasar ya. Konteksnya apakah itu dalam keadaan sedang menghibur atau sedang dalam keadaan ingin mencairkan suasana, kita nggak tahu. Tapi jelas dari mimik Pak Sun Haji ya kelihatan tertekan ya dengan ucapan seperti kesannya, dan itu saya dapat dari berita. Ya, ini kita menyayangkan ya, kita menyayangkan, dan ini kita menganggap kekhilafan seorang pendakwah, sedang khilaf lah gitu ya, karena memang ya pendakwah bukan orang yang maksum ya, bukan yang terhindar dari dosa. Tentu ada kesalahan, kekhilafan yang dilakukan, dan kita maafkanlah karena Gus Miftah juga sudah minta maaf gitu ya. Jadi ini jadi pelajaran buat para dai untuk betul-betul memperhatikan setiap apa yang dia katakan. Terlebih ini era medsos ya, orang gampang videoin, viralkan. Tapi yang jelas ini memang sudah bukan lagi sebuah framing, karena Gus Miftah minta maaf dan ada kesaksian dari korbannya juga gitu. Oke, nah tapi Pak Kiai dengan Gus Miftah ini meminta maaf, menurut masyarakat belum cukup gitu Pak Kiai, Ya. dan dianggapnya apa ya, jangan mudah memaafkan dengan kelakuan yang seperti itu gitu Pak. Gimana Pak menurut Pak Kiai? Ya, jadi ini sanksi sosial namanya. Kalau agama kan menganjurkan kita untuk menerima maaf seseorang, apalagi ini korban dengan pelakunya sudah bertemu ya, dan kemudian kita tahu terjadi istilahnya maaf-maafkan. Tapi luka itu tentu nggak bisa dihilangkan juga. Ya, kita berharap masyarakat nih untuk bisa memaafkan kekhilafan Gus Miftah. Insya Allah ini jadi pelajaran berharga bagi beliau, apalagi beliau pejabat negara ya, statusnya utusan khusus ya dari Bapak Presiden Prabowo, tentu menjaga nama baik pemerintahan Presiden Pak Prabowo, dan juga beliau harus bisa menjaga sebagai seorang pendakwah ya yang membawa akhlak. Jadi dakwah itu nomor satu akhlaknya dulu gitu, akhlak pendakwahnya. Konten nomor dua justru. Ya, ini jadi muhasabah buat beliau, pelajaran terbaik ya untuk tidak lagi mengulangi. Masalah masyarakat masih belum bisa menerima maafnya, yaitulah hukum sosial yang sedang berjalan. Nah, lambat laun dengan perbaikan diri dari Gus Miftah, insya Allah itu sudah akan hilang dengan sendirinya. Masyarakat kita ini masyarakat yang maaf saja, selain pemaaf juga ya butuh waktu juga ya untuk memaafkan, dan juga gampang lupa nih. Kayak begini kita juga lama-lama lupa. Tapi bukan lupanya, cuman maafnya itu yang kita harapkan. Gitu. Oke. Nah kabarnya yang penjual es teh ini mengatakan ikhlas lah gitu dan ridho dihina, diperolok-olok dengan Gus Miftah. Gimana menurut Pak Kiai? Justru pernyataan Pak Sun Haji yang ikhlas, ridho, diolok-olok bikin miris, bikin
masyarakat tuh malah menjadi kesel ya dengan ucapan Gus Miftah itu. Jadi semakin Pak Sun Haji merendahkan dirinya, bahkan pasrah atas nasib yang terimanya, ini malah menarik simpati buat Pak Sun Haji dan mempertebal rasa bencinya kepada Gus Miftah. Ini kan komunikasi yang sebenarnya bisa kita baca itu, dan itu ada namanya suasana kebatinan. Jadi melihat masyarakat itu lihat suasana kebatinannya yang sedang terjadi, ini lagi kesel-keselnya gitu. Saya berharap memang akhirnya kalau bisa nih keduanya bertemu podcast atau siaran bareng-bareng untuk menunjukkan bahwa mereka sudah tidak ada lagi rasa benci, rasa kemudian merasa ada yang tetap dikorbankan dengan ucapan seperti itu atau menjadi korban gitu. Ini tinggal pandai-pandainya Gus Miftah ya untuk kemudian bisa kembali merecovery ya, memperbaiki nama baiknya ya, dan juga kesan dari masyarakat terhadap dirinya gitu. Yang jelas ini sudah atau sedang tidak baik lah ya sikap masyarakat terhadap Gus Miftah ini. Pak Kiai, ini kan banyak juga yang akhirnya kreator turut ngasih reaksi lah gitu, bahkan sampai banyak yang nangis juga, dikontenkan kembali gitu. Nah, kalau menurut Pak Haji kira-kira keterlaluan nggak sih maksudnya yang dilakukan Gus Miftah? Karena kan banyak yang terluka gitu. Gimana menurut keterlaluan nggak yang dilakukan oleh Gus Miftah ini? Iya, kita ini kan bahasa Timur ya, yang menjunjung tinggi atas ucapan yang baik ya, dan sangat sensitif kalau ada ucapan-ucapan buruk, apalagi ya dilakukan oleh seorang pendakwah, penjaga moral, bahkan pemberi moral gitu. Kok tidak bermoral, ini sesuatu yang nggak diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat itu menjaga atas keadat timurannya dan menjaga norma-norma agama yang disebut dengan akhlak dan adab itu ya. Dalam arti kalau sudah menjadi pendakwah ya melekat dengan lisannya yang baik gitu. Ini yang diterima oleh masyarakat. Ya, apalagi disampaikan di tempat ya, di panggung ceramah agama. Ini bukan tempat umum, bukan di ruangan umum. Ini di tempat yang disiapkan atau momennya momen acara keagamaan, keislaman. Gitu. Jadi ini yang kemudian dua kali masalah yang muncul, ucapan Gus Miftah dan juga berada di tempat yang harusnya orang merasa nyaman dengan ucapan itu. Ini tiba-tiba orang merasa kok nggak nyaman, malah terhinakan ya atas perilaku dari seorang pendakwah. Membawa nama baik ini susah ya. Membawa nama baik sebagai pendakwah itu susah. Jadi harus betul-betul ini kita lihat reaksinya menjadi wajar ya ketika masyarakat marah gitu, kesal ya, dan nggak terima bukan karena Gus Miftahnya, tapi statusnya sebagai pendakwah. Pak Kiai, menurut Pak Kiai sendiri kira-kira apa nih hal yang bijaknya yang bisa Gus Miftah lakukan gitu? Karena kan berhubung juga melukai hati masyarakat juga. Ya, diam aja sekarang. Yang terbaik ya diam saja. Karena sudah klarifikasi, sudah minta maaf, ditegur juga oleh istana. Terakhir saya baca ya Pak Mayor Teddy ya selaku sekretaris kabinet ya sudah menegur Gus Miftah. Saya rasa sudah banyak diingatkan orang, tinggal beliau lebih baik diam dulu, tidak memberikan komentar selain adalah memberikan satu sikap ya untuk tidak lagi mengulangi. Kalau sudah minta maaf ya caranya adalah tidak mengulangi lagi. Untuk sementara off dulu aja. Menurut saya dari dakwah ya, sampai kemudian suasana ini masyarakat kemudian meredah ya tensi amarahnya. Ya karena kalau beliau tampil lagi sudah ada kasus seperti ini kurang baik menurut saya. Ya sementara istirahat dulu aja ya sampai suasananya jadi lebih baik. Itu menurut saya. Pak Kiai, barangkali ada nggak mungkin ayat Al-Quran gitu untuk mengingatkan Gus Miftah agar tidak terulang lagi, barangkali mungkin. Iya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulu linnasi husna. Dan berkatalah kamu kepada manusia dengan perkataan husna yang baik.
Itu ayatnya jelas itu. Perintah Allah ya agar kita manusia itu bicara kepada manusia lain dengan perkataan atau lisan yang husna, yang baik gitu. Itu perintah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda juga ya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini hadis sahih nih ya, riwayat Imam Bukhari. Rasul bersabda yang artinya bahwa seorang muslim itu adalah orang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Apa artinya? Artinya itu kebalikan atau mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Kalau ada orang muslim ya, yang muslim lain merasa nggak aman dari lisan dan tangannya, maka keislamannya dipertanyakan. Jadi hati-hati nih masalah lisan. Ya, maka Rasul juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam aja. Kalau tidak mampu berkata baik, diam saja. Ya, tadi kan saya minta kalau bisa sementara diam dulu Gus Miftah nih. Ya, auliyasmut, diam dulu deh. Karena setelah adanya peristiwa berkata nggak baik itu, ya, jadi balasannya diam dulu, dia smooth aja dulu, hendaklah dia diam dulu, gitu ya, untuk meredakan suasana. Gitu. Itu sikap yang bisa diambil Gus Miftah. Atau kalau mau komen, berkomentarlah untuk kemudian mengadamkan, ya, dengan cara meredahkan diri, ya, untuk minta maaf setulus-tulusnya atas peristiwa khilafan beliau. Oke Pak Kiai, nah untuk panggilan atau anggapan Gus sendiri ini MUI melihatnya seperti apa nih Pak Kiai? Ya, Gus itu kan akulturasi dari gelar di keraton di Jawa ya, tanah Jawa. Dulu dipakai hanya untuk di kalangan keraton, istana, ya, raja-raja di Jawa. Raden Bagus gitu awalnya. Jadi untuk anak-anak bangsawan atau anak-anak dari raja gitu ya. Nah, kemudian akulturasi mengalami proses pencampuran dan diadopsi oleh pesantren untuk menyebut seorang anak daripada pengasuh, ya, pemimpin pesantren, anak laki-laki ini. Maka kemudian menjadi sebutan Gus. Nah, ini artinya gelar dari status biologis, ya, anak dari seorang kiai. Walau kemudian terjadi perluasan makna. Jadi sekarang ini banyak istilahnya tuh Gus yang naturalisasi. Jadi bukan keturunan kiai, tapi karena dia dianggap pandai bicara agama, bisa menjadi tempat umat mengadu, ya. Nah, sehingga orang menyebutnya jadi Gus padahal bukan anak kiai itu. Ya, itu sah-sah saja selama dia masih bisa mempertanggungjawabkan gelar yang diberikan masyarakat, karena ini gelar masyarakat, ya, bukan gelar dari dunia akademik, dari lembaga keagamaan. Ini masyarakat yang ngasih gelar. Jadi panggilan itu kan melekat, karena sering dipanggil Gus akhirnya jadi Gus ikut-ikutan. Jadi masyarakat kadung manggil dia Gus, akhirnya dia panggil Gus walau sebenarnya bukan anak kiai. Nah, ini fenomena ini udah juga ada gitu. Jadi bukan mutlak hanya milik seorang anak kiai, ya, Gus itu. Sekarang ini udah kemana-mana, siapapun bisa dipanggil Gus, asal memang ya sudah dikenal atau ada yang memulai dari awal manggil dia Gus. Ya, kenapa dipanggil Gus? Karena dia kemungkinan memiliki kapasitas untuk bicara tentang agama. Oke, nah Pak Kiai, ini berhubung gelar ini muncul dari masyarakat, kan artinya muncul sendiri di dalam budaya ya Pak Kiai. Kira-kira ada nggak atau bisa nggak dari MUI sendiri, maksudnya barangkali mau mengambil langkah atau mau memberikan sanksi dan sebagainya itu, kira-kira sampai nggak wewenangnya atau gimana Pak Kiai? Saya rasa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nggak akan sampai ke wilayah itu, ya. Jadi ini karena masyarakat yang memberikan gelar itu, masyarakat juga yang akan mencabutnya. Gimana caranya? Masyarakat kalau udah kesel, orang itu akan dipanggil Pak aja atau Bang aja. Nah, itu udah kesepakatan sosial. Itu artinya masyarakat mengambil kesepakatan bersama
karena melihat kelakuan orang ini nggak layak dipanggil Gus lagi, udah kita sama-sama bareng manggil dia Pak aja atau Bang aja, nggak lagi Gus. Nah, itu bisa terjadi itu seperti itu. Jadi ini biarlah masyarakat yang kemudian mencabut gelar itu tidak lagi membiasakan. Ini masalah pembiasaan kok. Ini masalah gimana masyarakat memberikan gelar itu sebagai rasa kehormatan. Jika orang yang punya gelar itu tidak lagi pandang sebagai orang terhormat, ya sudah masyarakat akan mengambil alih ya atau mencabut gelarnya dalam ucapan sehari-hari. Dan kalau itu sudah terbiasakan, orang lupa tuh kalau dia dulu Gus dipanggilnya. Sekarang jadi Mas atau Pak, itu aja. Jadi itu sanksi sosial. Jadi ini wilayah normal ya, wilayah masyarakat yang bagi saya MUI nggak usah ikut campur karena banyak hal yang lebih penting dari persoalan seperti ini ya. Walaupun ini gelar yang terhormat, gelar terpandang, tapi MUI sepertinya menurut saya tidak akan mengurusi hal seperti ini gitu. Terlalu bagi saya bukan remeh-temeh, tapi sulit ya karena itu gelar dari masyarakat. Nah, Pak Kiai, berhubung banyak masyarakat yang simpati nih ke penjual ST, akhirnya banyak yang mau ngasih bantuan, banyak yang mungkin bersedekah juga, bahkan ada yang mau umrohin juga. Iya, ya. Gimana Pak Kiai melihat ini? Ya ada juga itu komentar itu saktinya ucapan Gus Miftah itu tanya. Karena Gus Miftah menyatakan omongan seperti itu, kalau enggak diomongin itu si Pak Sun Haji ini penjual es teh nggak dapat simpati. Nah, bukan itu masalahnya. Masalahnya ya ini karena di videoin dan viral. Coba kalau misalnya ya orang lain lah, bukan Pak Sun Haji ya, di tempat lain ya di seperti itu ya, di ucapin dengan kasar, tidak viral, tentu nggak ada yang ngasih simpati. Itu gimana nasibnya? Ya sakit hati, luka mendalam, dan kesel gitu kan. Artinya nggak seberuntung Pak Sun Haji. Jadi ini menjadi berkah tanda kutip bagi Pak Sun Haji kasus ini, sehingga dia mendapat simpati ya, kemudian diberikan istilah hadiah oleh masyarakat, bahkan konon akan diumrohkan oleh seseorang atau pihak tertentu, itu karena memang sudah viral. Masalahnya bukan di situ. Cobalah kepada orang-orang yang dibegitukan oleh orang seperti Gus Miftah, tapi nggak sempet di videoin dan viralin gitu. Bisa nggak dapat simpati dari masyarakatnya? Enggak, gitu. Artinya apa? Ya tetap buruk dampaknya. Jadi kita harus memisahkan nih antara Pak Sun Haji yang viral itu bukan karena kesaktian ucapan Gus Miftah, tapi memang karena kehebatan orang yang memvideokan dan memviralkan. Jadi kita berterima kasih banyak ya kepada mereka yang peduli dengan peristiwa di malam yang naas itu bagi Pak Sun Haji, tapi berkah juga buat beliau ya, kepada yang memvideokan itu ya. Gitu. Oke, nah pesan nih Pak Kiai untuk masyarakat agar bisa memaafkan kali ya Gus Miftah, atau ya gimana Pak Ya. Kiai? Kita tidak bisa memaksakan masyarakat memaafkan karena ini persepsi ya, sudah beredar. Jadi ketika video itu tayang dan setiap orang punya gadget, dari gadgetnya bisa nonton video itu dengan banyak komen, tentu akan muncul banyak persepsi, banyak emosi yang muncul, ekspresi kekesalan. Ada yang kemudian biasa-biasa saja, ada yang begitu kecewa. Tapi kalau lihat hari ini suasananya pada kesel ini sebagian besar ya. Biarkanlah itu masyarakat yang akan menentukan sikapnya kemudian terhadap Gus Miftah. Tapi yang jelas tuntunan ajaran agama kita adalah tidak ada manusia ini yang luput dari salah dan dosa. Pendakwah juga memiliki kesalahan, maafkan saja. Apalagi keduanya sudah minta maaf. Jadi ikuti saja pepatah Arab. Unzur maqala wala tajur maqala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Jadi kalau masyarakatnya cerdas, dilatih untuk biarlah Gus Miftah seperti itu, pernah keselip ya, pernah salah ucap dan kemudian dia disorot masyarakat ya, itu
menjadi pelajaran buat beliau. Tapi biarlah beliau tetap berdakwah, karena orang harus dididik jangan melihat sosok Gus Miftahnya, tapi lihat apa yang diucapkan. Unzur makola wala tanjur mankola. Lihat apa yang dikatakan Gus Miftah, ambil saja ya, apapun yang baik yang keluar dari perkataan Gus Miftah. Jangan lihat sosoknya. Ini pelajaran penting pada masyarakat. Sekali lagi, kalau lihat orangnya kita pasti banyak kecewanya, karena sekali lagi manusia sebaik apapun tentu ada celahnya, ada aibnya. Kita tutupi aibnya, kita maafkan kesalahannya, itu saja ya. Tapi apakah masyarakat mau memaafkan, kembali pada masyarakat gitu. Dan ini masalah waktu saja, waktu yang akan kemudian membuat orang turun emosinya, tidak lagi marah-marah, kesel. Dan itu juga tergantung sama perilaku Gus Miftah pasca peristiwa ini. Apakah dia akan tampil lebih baik, menunjukkan sikap yang baik, kalau dia menghormati wong cilik ya, model-model Pak Sun Haji ini gitu kan, menjaga lisannya, menjadi contoh yang terbaik lagi, apalagi beliau berdakwah, tergantung sekali lagi kepada Gus Miftah. Jadi masyarakat jangan disuruh-suruh untuk melupakan, memaafkan. Kita hanya sekedar fadzakir innama anta mudzakir. Berikanlah peringatan pada masyarakat, ingatkan masyarakat untuk memaafkan. Tapi kalau masyarakatnya nggak mau, ya sudah. Tugas kita hanya menyampaikan agar masyarakat memaafkan. Sekali lagi kembali ke Gus Miftahnya. Berubahlah dan tunjukkan bahwa beliau sudah berubah. Ya, sebagai bentuk minta maaf. Okay. Ya, dan bagi saya yang hari ini sementara kalau bisa off dulu aja gitu ya, beberapa hari ke depan untuk meredamkan emosi masyarakat. Nah, terakhir nih Pak Kiai, pesan untuk Pak Sun Haji. Ya, Pak Sun Haji. Ya, untuk Pak Sun Haji ini orang yang Allah pilih ya dari sekian manusia untuk mendapatkan satu kesempatan ya, peristiwa yang susah untuk diulang kembali ya, susah untuk kemudian ada lagi, tapi ini sebuah peristiwa yang memberi kesadaran bagi siapapun bahwa ya, berhadapan dengan pendakwah itu jangan seperti berhadapan dengan malaikat ya, siap-siap untuk menerima hal terburuk dari perilaku si pendakwah. Dalam keadaan apa? Keadaan hilaf. Jadi melihat pelaku Pak Sun Haji, ya itulah manusia yang bisa salah walaupun dia pendakwah. Maafkan ya Pak Sun Haji, maafkan Gus Miftah ya, karena bagaimanapun Pak Sun Haji dipilih untuk Allah ya, tetapkan di acara itu agar Pak Sun Haji bisa menunjukkan sikap terbaik dari cacian, dari makian seseorang ya. Sikap Pak Sun Haji justru menjadi uswah, teladan bagi siapapun untuk tidak melayani ya cacian dengan cacian. Ya, sikap Pak Sun Haji yang tenang, senyum ya di tengah acara itu disaksikan banyak orang, itu luar biasa. Sikap yang terbaik bagi umat ya terhadap orang yang menceramahinya adalah mendengarkan saja. Anggap itu sebuah, istilahnya itu teguran buat dirinya. Tapi dengan sikap itu orang malah simpati. Nah, ini yang kita apresiasi kepada Pak Sun Haji ya. Dan Allah memberikan ganjaran ya, simpati banyak orang. Jadi inilah cara ketika umat ya berhadapan dengan persoalan seperti ini. Bersikaplah seperti Pak Sun Haji. Kalau berhadapan dengan pendakwah yang sedang khilaf ya, dengan tetap menjadikan pendakwah sebagai orang yang kita hormati. Jangan dilawan, jangan balik di saat itu juga dibalas dengan cacian. Itu malah memperburuk Islam itu sendiri. Yang rugi kita semua ya. Ini teladan yang baik ya dari Pak Sun Haji. Oke.